Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa sinata arsihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Perkenalkan, saya Akmal Arya Putra Adiatma, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya tentang para diplomasi. Sebelumnya kita beranjak dulu ke pendahuluan awal mula dari para diplomasi itu sendiri. Para diplomasi pertama kali muncul pada tahun 1980-an. Seorang ilmuwan dari Basque, Barat Daya Prancis, bernama Panayotis Saldatos adalah orang yang merilis istilah dari para diplomasi ini. Dan menurut Aldeoka, Keating, dan Boyer, para diplomasi adalah penggabungan istilah dari kata paralel diplomasi. Adapun secara umum, para diplomasi adalah kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota. Kerjasama luar negeri oleh daerah otonom jika dilihat dari sudut pandang studi hubungan internasional, secara teoritis merupakan sebuah hubungan yang tidak lagi bersifat state-sentris, di mana aktor-aktor non-pemerintah dapat secara luasa melakukan hubungan dengan tanpa melibatkan pemerintah pusat. Hal ini karena adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku di negara asing yang akan bekerja sama. Baik, kita lanjut ke Peraturan Menteri Luar Negeri atau Permenlu nomor 9 garis miring A garis miring KP garis miring 12 garis miring 2006 garis miring I, yang dimana peraturan tersebut berisikan kerjasama internasional hanya dapat dilakukan dengan negara atau pemerintah yang memiliki hubungan diplomatik resmi dengan pemerintah Indonesia. Dan kedua, isi atau substansi kerjasama luar negeri harus sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian ada kerjasama internasional harus disetujui oleh DPRD secara formal mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Kemudian kerjasama dengan pihak luar negeri oleh pemerintahan daerah tidak boleh mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Kelima, kerjasama dengan pihak asing tidak mengarah kepada campur tangan aktor internasional ke dalam urusan atau yurisdiksi Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kerjasama dengan pihak asing hendaknya dilandaskan pada asas persamaan, hak, dan kedudukan, serta saling menguntungkan dengan sikap saling menghormati. Dan yang terakhir, kerjasama dengan pihak asing harus ditujukan untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan pemberdayaan rakyat di daerah. Kita beranjak ke desain kebijakan pada praktik para diplomasi. Adapun desain kebijakan pada praktik para diplomasi ini memiliki 3 tipologi. Yang pertama adalah isolatif, yang mana semua kegiatan hubungan luar negeri dilakukan harus berdasarkan perintah dari kepala negara dan tidak ada inisiatif dari pemerintah daerah untuk melakukan hubungan luar negeri. Kemudian yang kedua ada konservatif. Konservatif adalah pemerintah daerah diberikan peluang dan boleh berinisiatif untuk melakukan hubungan luar negeri, namun dengan kontrol dari pemerintah pusat. Indonesia termasuk negara yang mengaplikasikan desain konservatif ini dalam praktik para diplomasinya. Dan yang terakhir atau ketiga adalah progresif. Progresif merupakan desain di mana pemerintah daerah lebih bebas dalam menginisiasi kerjasama luar negeri dan boleh dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Praktik para diplomasi dengan desain progresif ini berlaku di Korea Selatan. Mereka juga memiliki diplomat dari daerah sebagai honorary advisory yang kemudian ditempatkan di daerah-daerah regional di luar negeri untuk bertugas sebagai market intelligence. Kita beranjak ke pengertian dari sister city. Sister city adalah sebuah konsep penggandingan dua kota ataupun provinsi yang pada dasarnya berada di lokasi yang berbeda, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dimiliki oleh dua kota atau provinsi tersebut. Baik, kita beranjak ke para diplomasi daerah istimewa Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-do
sebuah provinsi di Korea Selatan. Kerjasama ini atau para diplomasi ini, gagasan awalnya sudah dimulai pada tanggal 15 Januari 2001 dan kemudian pada 9 September 2003 telah resmi ditandatangani Letter of Intent di Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan oleh R.M. Haryo Ambarkusumo Paku Alam 9 selaku Wakil Gubernur DIY dan Lee Eugene selaku Gubernur Provinsi Gyeongsangbuk-do. Dan kemudian telah dilaksanakan pula MOU atau Memorandum of Understanding yang ditandatangani pada 24 Februari 2005 oleh Hamengkubuwono ke-10 dan Lee Eugene. Dan karena kerjasama ini termasuk kerjasama yang berhasil dan telah berlangsung cukup lama, untuk memperingati 10 tahun hubungan kerjasama antara keduanya, dilaksanakan penegasan ulang kerjasama antara kedua belah pihak atau Reaffirmation of Memorandum of Understanding. Baik. Lingkup atau wilayah dari kerjasama yang telah disetujui antara DIY dengan Gyeongsangbuk-do sampai saat ini meliputi bidang multipurpose. Bidang multipurpose yang di dalamnya melibatkan banyak bidang dengan fokus utamanya adalah program pembangunan bagi masyarakat di daerah pedesaan, karena setiap daerah pasti memiliki keunikannya tersendiri yang dapat membantu mempercepat proses pembangunan Indonesia secara nasional atau secara skala luas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lingkup yang luas ataupun nasional belum tentu memiliki dampak yang signifikan kepada pembangunan ekonomi di daerah-daerah. Dan untuk karenanya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah harus memulai pertumbuhan dari daerah-daerah tersebut terlebih dahulu. Hubungan sister province atau sister city seperti yang diterangkan tadi antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-do dapat dikatakan sebagai hubungan sister province yang cukup efektif. Efektivitas ini dibuktikan dengan kerjasama berlangsung secara kontinuitas atau keberlanjutan dalam hubungan sister provinsi ini. Dapat dilihat bahwa kontinuitas atau keberlangsungan, keberlanjutan yang baik dapat dikatakan bahwa kerjasama ini merupakan salah satu kerjasama sister province yang cukup berhasil dilakukan dengan dampak yang dapat terlihat tentunya. Praktik para diplomasi bersama Gyeongsangbuk-do dengan DIY telah mampu untuk melakukan implementasi perjanjian internasional di daerah dan juga mampu untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah juga. Baik, para diplomasi atau kegiatan diplomasi dengan hubungan luar negeri, para diplomasi atau kegiatan diplomasi hubungan luar negeri yang dilakukan oleh aktor-aktor substate yang lebih dikenal dengan pemerintah regional atau pemerintah daerah dalam rangka untuk mencapai tujuan maupun kepentingan dari pemerintah atau aktor-aktor tersebut secara spesifik dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Keterlibatan pemerintah daerah atau pemerintah regional dalam diplomasi ekonomi dapat mengoptimalkan kepentingan nasional. Adapun salah satu contoh kali ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Gyeongsangbuk-do. Praktik pelaksanaan para diplomasi ini dapat dikatakan sebagai salah satu contoh yang cukup baik dan berhasil dengan kontinuitasnya dan dampak manfaat yang dapat dilihat secara langsung. Adapun sister city atau kota provinsi dengan konsep penggandingan dua kota atau daerah berbeda, lokasi dan administrasi politik bertujuan untuk menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk. Para diplomasi, meskipun masih relatif sebagai fenomena yang cukup baru di Indonesia, telah berkembang dan mulai diadaptasikan di daerah-daerah di Indonesia dengan manfaat yang mulai dapat dilihat juga tentunya. Kedepannya, seiring dengan perkembangan, diharapkan dapat semakin familiar dan jamak di kalangan masyarakat Indonesia. Baik, cukup sekian dari saya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.